kami para dosen diminta membuat soal, itu nanti tempatnya pada saat tryout. Nah, ya kalau tidak salah, soal UP itu ada 100. Kalau dibagi 10 mata kuliah, ya masing-masing 10, kurang lebih seperti itu. Kami sudah disiapkan, dan moga-moga apa yang kami siapkan soalnya itu memang yang akan dipakai oleh dari panitia pusat, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, tetap saja diikuti. Begini, karena ini adalah UP, ujian penilaian akhir, memang syarat utamanya harus membaca modul, harus dibaca, walaupun sekilas. Nah, kisi-kisi nanti ini yang akan kita lihat itu kurang lebih memberikan beberapa patokan, ini yang dibaca secara khusus. Ya. Maka nanti akan saya sampaikan sekilas apa yang harus kita kuasai, tetapi nanti saya tunjukkan bagian-bagian mana yang harus dibaca, tidak semua akan dibaca tentu, dan semoga nanti bisa membantu. Ya, saya rasa prinsipnya begini, dari yang lulus lebih, dari yang nggak lulus lebih banyak yang lulus. Jadi tidak ada soal. Moga-moga baik. Sebentar, saya izinkan untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Romo. Baik, saya ulang lagi. Belum, Ya, Romo. ya, baik ya. Masih loading. Ya, 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 ya. Belum terbuka materinya. Cuma file Romo yang terbuka, KTKC, PPG. Ya, bentar ya, Ibu ya. Ya, Romo. Terus Kami menutup. sabar menanti, Romo. Bentar, saya tutup lagi dulu. Udah, Romo. Baik, ya, baik, baik. Sudah tampak. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat secara sekilas, ini bedah kisi-kisi untuk katekise, mata kuliah yang kita ajarkan. Kita dibagi dua, Loka 11 hingga 20, ini yang SMP SMA dengan saya. Loka 1 sampai 10 kayaknya untuk yang SD dengan Dr. Subasno. Sebetulnya sama ya, artinya bahannya sama ya. Baik, kita ini kurang lebih yang harus dipahami. Ya, sorry. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 hal yang meliputi dari 4 kajian yang kita
lihat selama kita kemarin mendalami modul. Yang pertama adalah disampaikan ya, kita para mahasiswa diajak untuk menguasai pola pikir keilmuan materi ajar pendidikan Katolik sehingga dapat menjawab apa dan mengapa dan bagaimana katekese dalam hidup sehari-hari. Ini untuk capaian pembelajarannya, dan ini 4 bahan kajian yang sudah kita lihat. Nah, nanti kita akan melihat perbagian, tetapi tidak semua ketika kita dulu melihat modul, tetapi nanti beberapa saja yang harus kita lihat dan kita baca, dan itu yang akan menjadi bahan ujian kita. Nah, kita mulai dari bahan kajian hakikat katekise, itu ada 2 yang akan kita lihat. Ya, yang bagian itu ada di dalam modul halaman 5 sampai dengan 17. Ya. Itu untuk bahannya. Nah, saya kira tidak perlu diulangi lagi pengertian katekise. Kalau di situ ada objek, jelas objek katekise ya Tuhan Yesus. Ya. Jadi apa yang kita gaungkan, yang kita wartakan, itu adalah objeknya adalah Yesus Kristus. Kalau menggaungkan kepada orang lain, menggemakan yang tidak bersangkut paut dengan Yesus Kristus, itu bukan yang namanya katekise. Jadi tadi kan disikat mengenai soal sifat objek ya. Nah, yang kedua, memang kita harus tahu beberapa pengertian katekese dari berbagai dokumen gereja. Ada 4 yang kita pelajari. Pertama, kitab suci. Yang kedua, katekesi tridende. Yang ketiga, hukum KHK. Yang keempat adalah Directorium Formatio Keuskupan Agung Semarang. Anda ada pertanyaan mengenai soal dokumen gereja tentang katekese 4 ini. Nah, dalam kitab suci, secara ringkas dikatakan tidak ada yang namanya kata-kata katekese. Tidak ada yang namanya pendefinisian mengenai katekese, yang ada adalah beberapa teks berkaitan dengan soal pengajaran atau diajarkan seperti di dalam Lukas 1, Kisah Rasul 18. Tidak untuk dihafalkan teksnya, tetapi intinya kalau dari kitab suci, katekese dimengerti sebagai sebuah pengajaran, ada pendalaman, pendidikan iman agar seorang Kristen semakin dewasa dalam iman. Di dalam pendalaman dulu sudah saya ingatkan atau kita bicarakan. Jadi katekese itu pertama-tama adalah pendewasaan iman bagi orang yang sudah dibaptis. Itu sebetulnya inti pokoknya. Bukan dari nol yang kemudian baru tahu, tetapi ini adalah seorang yang sudah mengimani. Maka ada kata-kata pendidikan iman atau pengajaran iman, pendalaman seorang Kristen pengikut Kristus agar semakin dewasa dalam iman. Nah, kalau di dalam dokumennya Paulus Yohanes yang kedua, katekesi tridende, poinnya adalah sudah semakin menjadi lebih fokus bahwa katekese itu bukan hanya pendewasaan Kristen iman menjadi semakin dewasa, tapi sudah menyebut pembinaan untuk anak-anak, pembinaan untuk kaum muda, dan juga orang dewasa. Ya, jadi sudah lebih difokuskan. Jadi sudah dipilah-pilah, ada pembinaan anak, kaum muda, dan dewasa. Nanti kalau kita bicara mengenai soal formatio iman berjenjang yang sekarang ini, nanti sudah semakin lebar lagi. Anak-anak pun dibagi. Ada yang usia dini, kemudian ada yang pia, ada remaja. Yang dewasa pun ada 3 bagian. Ya, ada dewasa dalam arti OMK yang sudah umur 30-an 5 yang belum menikah, itu kan dewasa. Orang dewasa sendiri maupun juga usia lanjutnya. Lalu di dalam kitab hukum kanonik itu intinya adalah katekese menjadi tugas mengajar gereja. Ya, itu ada pelayan sabda, ada pewartaan sabda Allah, pengajaran kateketik, dan macam-macam misioner gereja. Kegiatan itu ada di beberapa kanon-kanon atau ayat-ayat di dalam kitab hukum gereja. Nah, yang terakhir yang menjadi patokan kita sekarang, artinya adalah yang sekarang kita hidupi di zaman ini, yang tersebut di dalam Directorium Formatio Keuskupan Agung Semarang, yakni bahwa katekese itu dirumuskan sebagai sebuah formatio iman. Lebih luas lagi, pembentukan iman. Ya, imannya sungguh-sungguh dibentuk, unsur-unsurnya lebih lengkap.
tidak hanya pewartaan dan pengajaran dan pendidikan, tapi juga ada pendalaman, ada pembinaan, dan juga ada pengukuhan serta pendewasaan iman. Ya, ini kalau tadi kita harus tahu bahwa katekese itu dari beberapa dokumen gereja itu maksudnya apa. Ya. Hanya 4 itu yang kita pelajari di dokumen gereja. Suatu ketika kalau mau membaca supaya ada isinya bisa dibaca secara sekilas di dalam diktat yang Anda punya. Jadi kesimpulannya, berpijak dari semuanya itu, katekese sebuah usaha kegiatan gereja yang melibatkan hierarki. Kita tahu hierarki itu siapa? Mereka yang mendapatkan tahbisan. Hanya ada 3 tahbisan. Tahbisan kecil itu adalah diakon, calon imam, tahbisan menengah, atau di atasnya lagi adalah tahbisan imam, dan yang terakhir adalah tahbisan uskup. Ya, jadi mereka yang mendapatkan tahbisan-tahbisan itulah yang masuk di dalam hierarki. Karenanya itu biarawan berjubah, tapi dia tidak disebut atau kelompok hierarki. Mereka masuk di dalam kelompok religius atau biarawan-biarawati atau rohaniwan, dan kemudian umat beriman termasuk Anda semua, para guru agama, memiliki tugas untuk menyampaikan ajaran, pengalaman Kristiani, agar apa? Menjadi hidup imannya, eksplisit imannya, dan juga operatif. Ya. Menjadi hidup imannya itu semakin berkembang, eksplisit itu nyata. Orang beriman Kristiani itu harus dinyatakan di dalam tindakan wujud-wujudnya. Lalu juga operatif, itu berdaya guna bagi sesama, dan ini tambahnya sesuai dengan jenjang usia dan konteks kehidupannya. Nah, jadi itu kesimpulannya, melibatkan formatio iman berjenjang dari jenjang yang paling kecil hingga jenjang yang paling besar. Keuskupan Agung Semarang baru saja mengadakan temu pastoral, dan tahun 2024 ini secara serentak di Keuskupan Agung Semarang nanti memberi perhatian khusus kepada formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Dari usia dini, pia, remaja, otopir, kemudian OMK, dewasa atau piot pendampingan iman orang dewasa, dan kemudian piul. Ya. Nah, lalu yang kedua mengenai sifat-sifat katekese, bisa dibaca secara sekilas besok kalau persiapan di halaman 9 sampai 11. Kita masih ingat ada 4 sifat dari katekese itu. Fundamental, eklesial, total, dan integral. Ya. Apa yang disebut dengan fundamental? Fundamental artinya bahwa katekese itu tak terpisahkan dari gereja. Fundamental, betul. Menjadi bagian yang tak terpisahkan. Bahkan tindakan kateketes itu merasuk dalam semua kegiatan menggereja. Apapun dalam kegiatan sakramental. Nanti sore ini ada di tempat kami, di paroki kami ada 3 kali misa, Jumat pertama. Walaupun itu adalah lebih kepada perayaan liturgi, tetapi di sana ada unsur kateketisnya. Jelas ketika imam berkhotbah itu ada kateketisnya. Ketika dibacakan sabda Tuhan, ada pewartaannya. Juga di dalam devosi-devosi, kita sudah melewati bulan Oktober, itu juga ada unsur kateketisnya. Bahkan juga dalam seluruh kehidupan menggereja itu, unsur katekisnya itu ada. Mulai ini hari-hari ini juga sudah minggu depan, besok minggu mulai Advent, ada pendalaman Advent di lingkungan-lingkungan. Disitulah juga ada unsur katekis. Itu kalau disebut bahwa itu sungguh-sungguh fundamental. Yang kedua adalah eklesial. Artinya katekese itu merupakan suatu tindakan eklesia, gerejani. Ya. Subjek katekese adalah gereja yang dalam melanjutkan misi Yesus, Sang Guru dijiwai Roh Kudus, diutus menjadi guru dan iman. Jadi poin dari eklesial di sini adalah semua umat, karena umat itu adalah bagian dari umat Allah, atau ya kita semua anggota gereja, memiliki hak dan kewajiban untuk berkatekese. Itu namanya tindakan eklesial.
tindakan kebersamaan sebagai gereja, sebagai jemaat. Tentu sudah sering saya katakan, tanggung jawab untuk para katekis, guru agama seperti Bapak Ibu semua, Anda semua, tentu lebih daripada mereka yang tidak berkecimpung di dalam dunia katekisme. Tetapi semuanya pada dasarnya dengan bagiannya masing-masing itu memiliki tugas yang sama. Itu sifat eklesial. Total itu betul-betul berarti adanya kesungguhan dan keseluruhan. Membutuhkan kesungguhan. Anda sebagai seorang pendidik, guru agama di sekolah, dibutuhkan kesungguhan, maka ada aneka macam kursus, keterampilan, pendalaman. Dan juga sungguh ketika kita melakukan suatu kegiatan juga direncanakan. Di dalam katekese umat, misalnya di dalam pendalaman Advent, itu pun direncanakan. Pertemuan pertama tema ini, kemudian kedua tema ini, ketiga ini, empat ini. Dan ketika mengambil tema pun juga dipikirkan. Seperti di Keuskupan Agung Semarang, tema dari Advent yang kami siapkan dari Komisi Kateketik, kan menyambut atau menyongsong Raja Damai. Demi Indonesia Damai. Ya. Karena memang Yesus yang akan kita sambut, kita rayakan Natal dalam mereka sang Raja Damai, demi Indonesia damai, karena memang sekarang ini negara kita sedang memasuki tahun politik, maka perlu untuk suasana damai itu. Itu artinya direncanakan sungguh. Keseluruhan tidak ditujukan kepada orang per orang, tapi kepada semua orang beriman. Baik dari usia anak-anak sampai dengan lansia, bahkan juga kepada kelompok khusus yang disebut sebagai kaum difabel atau disabilitas. Inilah yang oleh Thomas Grom dikatakan bahwa katekis itu harus berkelanjutan. Long life faith formation. Bahkan istilahnya itu IBB itu artinya formatio iman berjenjang. Berjenjang itu artinya dari jenjang usia dini, pia, remaja, dan seterusnya hingga usia lanjut, berkelanjutan. Berkelanjutan karena katekese proses yang tidak pernah berhenti. Dari kecil sampai nanti kita menutup usia kita. Nah, itu kurang lebih total. Yang integral, yang terakhir, sifat katekese, menunjuk pada adanya tanggung jawab bersama dalam menjalankan katekese. Bukan hanya tanggung jawab sekelompok atau segelintir orang. Maka di paroki misalnya ada pimpinan hierarkis, tertahbis, juga ada pelayan pastoral, bidang katekese, ada di keluarga, ada orang tua memiliki tanggung jawab pendidikan iman di sekolah dan guru-guru agama. Kalau kita misalnya membaca karakter untuk pendampingan iman untuk anak-anak usia dini, itu ya range 1 sampai dengan 4 atau 5 tahun, itu sebagian besar sebagai pendampingnya orang tua. Mereka tidak bisa diajar oleh katekis yang lain atau orang lain, tapi orang tua lah yang bertanggung jawab untuk menjadi katekis untuk mereka. Tidak harus mengajar, tetapi mereka mulai diajari tanda salib, kemudian diajari datang ke gereja, dan seterusnya diajak, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi tidak menjadi tanggung jawab orang per orang. Aspeknya ada 3. Kita sudah melihat. Kita secara singkat saja. Kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif itu lebih kepada tingkat pemahaman, pikiran. Kemudian afektifnya lebih kepada penghayatannya. Dan psikomotoriknya itu lebih kepada pengamalan atau tindak lanjutnya. Nah, kita ulangi secara singkat. Kegiatan katekesi yang kita lakukan itu berhubungan dengan otak atau pengetahuan. Apa yang saya sampaikan di sini pun, saya sedang berkatekese menggunakan aspek kognitif karena kita diingatkan kembali dengan pikiran kita untuk mengingat apa itu katekese. Jadi pikiran kita, otak kita, pengetahuan kita, dan itu selalu ada unsurnya menyertai dari setiap tindakan kateketis kita. Yang kedua, aspek afektif itu berhubungan dengan penghayatan, sikap hati, sikap nilai. Maka di dalamnya ada unsur perasaan, minat, sikap, emosi, nilai atau pemaknaan. Kalau di dalam proses katekese umat di situ antara lain ketika orang diminta untuk mendengarkan sabda Tuhan, direnungkan, dibatinkan, lalu apa yang menarik
Atau orang juga mendengarkan misalnya ada kisah-kisah inspiratif, pengalaman, kemudian kita mencoba untuk membatinkannya, dan kemudian kita berempati, dan kita kemudian bisa saling sharing pengalaman. Disitulah sisi afektifnya. Ya. Dan yang terakhir adalah psikomotorik. Ini berkaitan dengan soal kehendak keterampilan. Ya. Setelah orang mengikuti katekise, setelah orang mengikuti pelajaran agama, setelah orang mengikuti pendalaman, maka tergerak untuk melakukan sesuatu. Niat-niat maupun juga yang nanti tindakan-tindakan konkret dan nyata. Ya, jadi, maka kalau boleh disampaikan, ditempatkan, psikomotorik ini merupakan kelanjutan atau hasil dari pengembangan aspek dari kognitif dan afektif. Itu aspek dari katekese ada 3. Ya. Untuk melihatnya besok kalau menjelang UP, saya rasa harus membuka modul 12 sampai 17 dibaca secara sekilas supaya nanti bisa mengisi atau mengingatkan kembali apa yang pernah kita lihat. Kemudian ini masih bagian kajian hakikat katekese, itu mengenai sumber dan peran katekisa. Apa yang bisa kita lihat? Itu bahannya ada di halaman 17 sampai dengan 26. Tetapi secara singkat, yang ini ya isinya adalah sumber dari katekese, sumber utamanya adalah sabda Allah. Sabda Allah sebenarnya bukan sebuah bentuk atau buku, tapi sabda, sang sabda adalah Yesus sendiri. Yang menjadi manusia dan bahwa suaranya itu bergema dalam gereja dan di dunia melalui Roh Kudus. Jadi dia sumber utamanya. Nah, sumber katekese lainnya yang tak terpisahkan dari sang sumber utama tadi itu ada 3. Yakni tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Yang sudah kita lihat, tradisi itu bukan kebudayaan. Ya. Yang mungkin kita seperti sekarang lihat ada tradisi Jawa, bukan. Ya. Tapi tradisi itu adalah intinya di dalam penjelasan. Proses penerusan Injil mula-mula oleh para rasul secara lisan. Jadi ini lebih, tradisi itu adalah tradisi atau kebiasaan di zaman dulu ketika belum ada tulisan, belum ada kitab suci yang menjadi patokan. Nah, itu dulu mula-mula oleh para rasul, karena gereja mula-mula, gereja perdana, jemaat perdana itu adalah para rasul. Setelah Yesus wafat, mereka kemudian membentuk suatu persekutuan. Lalu disitulah mereka kemudian secara lisan menyampaikan apa yang dulu dilihat, apa yang dulu didengar secara lisan. Ya, tentu di dalam terang Roh Kudus ini yang disebut sebagai tradisi. Dan kemudian diteruskan oleh para penggantinya, ya, uskup, dan kepada semua generasi. Melalui apa? Melalui khotbah, ajaran, kesaksian, peribadatan, bahkan kebiasaan. Nah, pewartaan lisan itu yang atas ilham Roh Kudus itu kemudian dibukukan, maka kemudian jadilah tradisi suci itu menjadi kitab suci. Jadi, maka tradisi suci itu di dalam konteks sumber katekesi kita itu adalah terjadi sebelum kitab suci ada. Ya, sebelum kitab suci ada. Itu tradisi di masa lampau. Yang kedua adalah kitab suci. Kitab suci atau Alkitab, buku suci, merupakan buku yang kanonis, jadi artinya terdaftar, ditulis dengan ilham Roh Kudus yang sekarang kita miliki di dalam kitab suci kita. Ada 45 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ditambah ada Deuterokanonika itu ya di dalamnya. Itu yang disebut sebagai Alkitab yang kanonis, yang terdaftar. Yang kita percayai bahwa itu bukan tulisan manusia, walaupun yang menuliskan itu Markus, Lukas, dan sebagainya itu para penulis yang membantunya, tetapi disebutkan itu adalah Allah sebagai pengarangnya. Dan kemudian diserahkan kepada gereja. Kitalah yang menuliskan, kitalah yang mengkalimatkan
Dan yang jadi pengarang utama kitab suci adalah Tuhan sendiri. Nah, tradisi lisan yang sebelum kitab suci ada dan kitab suci itu yang kemudian disebut sebagai depositum fidei adalah kasanah iman yang suci. Sehingga tradisi-tradisi di masa lampau sebelum kitab suci yang ada ya sebagai tradisi yang suci yang memang tidak sudah menjadi definitif, tidak pernah bisa lagi diubah. Itu keterangannya. Dan yang terakhir adalah magisterium. Magister itu dari kebagian mengajar, ya. Diterjemahkan wewenang mengajar. Siapa yang berhak untuk punya wewenang mengajar secara resmi dalam gereja? Ini merujuk kepada wewenang mengajar yang terdiri dari para paus. Magisterium yang dijadikan patokan iman dan patokan bagi gereja. Maka pertama-tama itu wewenangnya itu adalah para paus sebagai pengganti Rasul Petrus, dan kemudian para uskup sebagai pengganti para rasul. Itulah wewenang mengajar. Yang mendapatkan kuasa adalah itu. Sehingga para paus itu sering mengeluarkan aneka macam ajaran, entah disebut sebagai ensiklik atau surat imbuhan apostolik. Kita yang terakhir, kemarin kalau yang dipakai di dalam pendalaman Advent di Keuskupan Agung Semarang, himbuan apostolik yang terbaru dari Paus Fransiskus adalah Fratelli Tutti. Itu adalah isinya adalah Paulus mengatakan bahwa semua itu adalah saudara. Ada banyak assembly yang evangelium, evangeli Gaudium, ada yang dulu Paus 6, ada evangeli Nunciandi, ada macam-macam, ada banyak. Itu yang disebut sebagai ajaran-ajaran magisterium. Ya. Kalau Bapak Uskup, ya ada yang menulis buku, tetapi surat-surat gembala itulah juga sebentuk sebagai sebuah wewenang mengajar secara sederhana. Nah, wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, tapi melainkan melayani. Artinya apa? Yang diajarkan oleh para paus, para uskup itu selalu mengurai atau menjabarkan sumbernya dari sabda Allah. Jadi kita tidak mengatasinya, tetapi segala sumber itu adalah sabda Allah, Yesus sebagai sumber utama, kitab suci sebagai sumber-sumber tulisan yang kemudian diurai dan kemudian dituliskan, diajarkan oleh para paus maupun juga para uskup sebagai pengganti para rasul. Baik, itu adalah sumber katekise. Penjelasan lengkap bisa membaca 17 sampai dengan 23. Suatu ketika bisa dibaca secara sekilas. Jadi, kitab suci adalah cara berbicara Allah dalam tulisan. Yang menulis manusia, pengarangnya. Tetapi itu adalah kita ingin sebagai ilham Roh Kudus. Tradisi suci adalah menerima keutuhan sabda Allah oleh Kristus yang dipercayakan kepada para rasul dulu sebelum terbentuk dalam bentuk buku. Dan magisterium adalah tugas memberikan interpretasi otentik. Jadi sabda Allah tadi diinterpretasi, dipahami, dan kemudian dituangkan di dalam ajaran-ajaran untuk memenuhi pelayanan gerejani yang secara fundamental. Nah, peran tugas katekese ada 3. Memberitakan sabda Allah, mewartakan Kristus. Jadi ketika orang mengajar di sekolah maupun juga di dalam pendalaman, di lingkungan, di kelompok basis, kita itu sebetulnya sedang mewartakan Kristus. Yang kedua adalah mendidik umat beriman, jelas. Jadi katekese itu pasti untuk pendidikannya itu sungguh-sungguh dapat kita rasakan. Sebagai seorang katekis juga bisa merasakan itu. Dan mengembangkan gereja, mengembangkan bisa dimengerti sebagai kuantitas, semakin banyak orang tertarik bertambah, maupun kualitas, kita semakin mendalam di dalam beriman. Itu adalah bagian dari kajian katekese, bagian yang pertama. Jadi kisah-kisah itu yang perlu nanti dibaca secara khusus, disiapkan untuk mempersiapkan UP. Ya. Bahan kajian yang kedua mengenai perkembangan katekise.
Ya. Indikator inisialnya adalah pertama dapat menganalisis perkembangan katekese pada zaman para rasul. Ya. Jadi bukan kita dulu kan pernah belajar mengenai soal setelah para rasul itu kan ada perkembangan dari zaman ke zaman, abad ke abad ya. Ya. Nampaknya itu tidak untuk kita menjadi bahan dari kita, itu yang sangat detail. Tapi kita fokusnya adalah perkembangan pada zaman para rasul. Ya. Bisa dibaca di halaman mana? Tidak saya tunjukkan ya, tapi bisa dilihat di diktatnya. Ada 3 yang dibicarakan, perlu kita baca secara khusus. Katekese pada zaman para rasul, ya, bukan setelah zaman para rasul. Ya. Kemudian perkembangan tematik katekese di Indonesia, kita kenal dengan peristiwa PKKI. Kemudian yang ketiga adalah kekasan katekese umat dan PAK. Nah, bahannya di sini ya. Ada 5 atau 6, 7 halaman dari para rasul. Intinya kurang lebih seperti ini. Pada zaman para rasul itu ada situasi umat itu dikristiani, dikejar-kejar, dianiaya, bahkan banyak yang dibunuh. Itu kekejaman Kaisar Nero, juga Kaisar Domitianus. Dan kemudian tersebar luas dan pemerintahan pada Trajanus. Jadi itu memang ada situasi waktu itu para rasul mengalami pengalaman umat yang dikejar. Dan kemudian pada zaman itu gereja terpengaruh oleh kebudayaan Yunani dan Romawi, menjadi ancaman bagi kesatuan iman gereja. Ancaman pertama antara lain adalah munculnya bid'ah gnostisisme, yang intinya itu menekankan pengetahuan lebih penting daripada keselamatan. Jadi lebih kalau yang gnostisisme itu adalah menempatkan pengetahuan di atas iman, di atas kepercayaan. Jadi semua itu dianalisa dengan pengetahuan. Nah, oleh karena itu, melihat semacam begitu, inti pewartaan para rasul pada waktu itu adalah menekankan kesaksian mereka bahwa Kristus sungguh bangkit, bahwa dia adalah Mesias yang menebus umat manusia dengan sengsaranya, dan dilakukan dengan 2 cara. Semoga kita sudah familiar dengan kerigma dan dirake. Kerigma lebih kepada pewartaan, didake itu lebih kepada pengajarannya. Ya. Jadi ini mengenai pewartaannya, ini mengenai pengajarannya. Ya. Jadi intinya adalah memang ada 2 hal yang sejak zaman para rasul itu menjadi tekanan, adalah pewartaan dan juga pengajaran. Ya. Nanti bisa dilihat untuk detailnya tentu di dalam diktat. Nah, pengajaran itu berisi dogma, ya, dogma karena itu untuk tadi itu melawan gnostisisme, lalu ada pengajaran mengenai Yesus betul-betul Allah, mengenai kebangkitan Kristus dan seterusnya, dan kemudian mengenai moral, mengenai hukum-hukum cinta kasih, kemudian mengenai keutamaan sebagai orang Kristiani yang dipanggil menuju kepada kesucian. Tata pewartaannya, pada awalnya persiapan penerimaan sakramen permandian, karena yang waktu itu awal-awalnya yang dipermandikan, yang baptis adalah mereka adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Allah dan hukum Musa atau Taurat. Jadi tidak ada persiapan khusus, intinya itu. Tapi ketika nanti ada orang yang non-Yahudi bergabung, atau mereka sebagai orang kafir, tidak punya dasar mengenai hukum-hukum perjanjian lama atau kitab-kitab Yahudi, lalu mereka harus disiapkan lebih lama lagi, itu intinya. Sasarannya kepada siapa? Ya kepada orang Yahudi yang setia pada agamanya, tetapi mau bertobat kepada orang Kristen. Lalu juga kepada orang kafir yang non-Yahudi betul-betul dari luar yang kepingin menjadi Kristen. Ya, jadi itu kurang lebihnya. Ya. Maka memang ada pembedaan sikap, ya, ada perkembangan. Ya. Tetapi pada zaman para rasul yang paling penting belum
secara khusus ditujukan kepada orang dewasa, juga belum hanya untuk orang dewasa, belum ditujukan kepada anak-anak. Ya kita tahu itu masih pada zaman Rasul, itu artinya zaman mula-mula. Lalu perkembangan kateketik mengenai katekese di Indonesia, ya kita sudah sangat di luar kepala dengan peristiwa PKKI pertama tahun 77. Perkembangannya seperti ada 3 kalau tidak salah ya. Pertama, awalnya adalah sebagai cita-cita. Ya. Cita-cita adalah apa? Ini dimulai dengan perkembangan paham, terutama adalah Konsili Vatikan yang kedua. Muncul mengenai istilah gereja umat Allah itu muncul di Konsili Vatikan yang kedua. Sebelum Konsili Vatikan yang kedua itu konsep gereja adalah gereja hierarkis. Dari atas ke bawah. Tetapi Konsili Vatikan kedua dirasakan atau diputuskan dan kemudian diyakini gereja adalah sebagai bagian dari seluruh umat Allah. Maka gereja adalah gereja umat berkembang hidup bersatu sebagai umat. Nah, katekese adalah salah satu momen atau bentuk pelaksanaan perutusan gereja itu, dan dalam pertemuan atau di dalam konteks untuk Indonesia, rupa-rupanya katekese umat itu dianggap cocok. Ya. Itu sebabnya maka di PKKI yang pertama 1977 kemudian dimunculkan gagasan katekese umat. Tujuannya untuk umat semakin meresapi akan pengalaman-pengalaman sehari-hari. Jadi saya rasa untuk katekese umat tidak akan kita bicarakan secara detail karena Anda semua sudah sangat-sangat paham itu. Tetapi perkembangannya adalah awalnya menjadi cita-cita, ya, sampai dengan PKKI yang keempat, dan kemudian menjadi pilihan. Ya. Bukan cita lagi, tapi menjadi pilihan, dan berikutnya itu sudah menjadi sampai sekarang adalah gerakan. Ya. Nah, ini sudah sangat sering ya. Intinya katekese umat itu memang berpijak kepada pengalaman, baru kemudian disinari terangi oleh kitab suci, visi Kristiani, kemudian ada pendalaman, dan kemudian upaya aksi. Ya. Itulah yang menjadi khas. Nah, maka lalu ya sekarang ini kita tidak lagi hanya cita-cita, tidak lagi hanya pilihan, tetapi sudah menjadi gerakan. Ya, gerakan. Dan pada dasarnya seluruh katekese yang kita lakukan sekarang ini adalah katekese umat. Ya, walaupun ada metode-metode lagi dengan katekese yang model apa itu meditasi atau istilahnya apa itu yang direnungkan dan seterusnya, tetapi sebagian besar jadi atau yang menjadi gerakan kita adalah katekese umat, itu yang kita buat, entah ketika kita katekese dalam APP, kemudian juga di dalam Advent dan kesempatan-kesempatan yang lainnya. Lalu kekasan antara katekese umat dan pendidikan agama Katolik di sekolah, seperti di modul dikatakan, sebetulnya materi atau tema yang diangkat dalam katekese umat adalah hal yang lebih kepada kemasyarakatan. Ya, maka banyak, seperti misalnya sebagai contoh saja untuk yang Anda di Keuskupan Agung Semarang, buku katekese Advent, panduan Advent sekarang ini mengambil dari pengalaman-pengalaman nyata adalah para tokoh-tokoh Katolik di masa lampau. Ada tokoh I.J. Kasimo, ada Romo Vandit, ada Romo Mangunwijaya, ya, dan juga ada tokoh-tokoh lain yang diangkat. Ya. Mereka hidup di masyarakat, lalu apa yang mereka lakukan, kemudian itu direnungkan. Dalam materi pelajaran agama, memang umumnya diambil dari ajaran-ajaran gereja maupun perikop-perikop kitab suci. Ya. Karena memang lebih di sana pengajarannya, pemahamannya, pendalamannya, pendidikannya itu lebih diutamakan. Proses katekese umat selalu bertolak dari peristiwa atau hal yang menyangkut hidup nyata. Tadi kalau yang sekarang ini ya hidup nyata para tokoh di zaman dulu, I.J. Kasimo zaman dulu,
Romo Van Lith di zaman dulu, ya. Kemudian juga ada tokoh-tokoh yang lainnya. Atau peristiwa. Dalam pesan agama memang dapat bertolak dari doktrin agama dan gereja, tapi juga dapat bertolak juga dari pengalaman peserta didik, ya, dengan tema dan pokok yang diangkat. Ya, jadi kalau mau dilihat kekasannya memang bukan distinct sekali, tetapi memang kalau katekese umat itu selalu berpijak kepada hal ikhwal berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai sebuah pengalaman-pengalaman. Kalau yang sekolah itu lebih di bahannya pertama-tama itu melalui ajaran gereja, melalui kitab suci yang sebagai titik tolaknya. Bentuk katekese yang ketiga, ada dua bagian mengenai katekese berdasarkan usia dan kemudian katekese berbasis digital. Itu saja bagian ini. Agak singkat. Nah, katekese berdasarkan usia ini yang ditulis, ya. Sebetulnya kalau di dalam buku direktorium itu usia 0 sampai 5 tahun, ya. 0 sampai 5 tahun, kemudian 6 sampai 10 tahun, ya. Tapi kurang lebih range-nya itu, ya. Jadi itu usia dini, usia anak, remaja, orang muda, dewasa, lansia. Ini yang disebut sebagai katekese berjenjang. Jenjangnya jelas, usia dini, anak. Jangan dipikir bahwa katekese usia dini itu ada pertemuan khusus, tidak. Demikian juga untuk anak tidak semua dalam bentuk pertemuan, tetapi di dalam buku pedoman itu diberikan bentuk-bentuk karakteristiknya. Nah, kalau usia dini itu anak sampai umur 5 tahun itu karakternya seperti ini, ya, maka harus didampingi dengan cara ini. Demikian juga untuk remaja dan orang muda. Ya, orang muda tentu kalau diajak untuk pertemuan, membahas panduan seperti yang terjadi di lingkungan akan sangat susah. Ya. Maka dalam katekese orang muda itu harus menggunakan metode seperti orang pada zamannya dia, ya, mungkin menggunakan aktivitas-aktivitas yang lainnya, ada berbagai kegiatan-kegiatan, olahraga, kemudian nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Itu modelnya, ya. Jadi intinya seperti itu, ya. Berdasarkan jenjang. Supaya apa? Yang disampaikan itu bisa sampai sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, ya. Walaupun ini tetap bukan sesuatu perkara yang mudah, tetapi inilah yang sekarang sedang diusahakan, dan sekali lagi di Kesempatan Gunung Semarang di tahun 2024 ini katekese yang berjenjang ini dan berkelanjutan ini kemudian memang menjadi pokok perhatian. Berkelanjutan artinya apa? Sepanjang hidup kita itu harus melakukan katekese. Mulai dari usia dini sampai dengan ya akhir usia lansia. Itu yang namanya berjenjang dan berkelanjutan. Maka singkatannya itu dipertegas bukannya FIB, tetapi FIBB. Formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Ya. Yang ini nanti bisa dibaca di dalam modul, ada 5 beberapa halaman. Nanti akan dilihat kalau kita membaca, oh usia dini itu sifatnya seperti ini karakternya, maka sebaiknya kegiatannya diambil kegiatan dan semacam ini. Demikian juga untuk remaja, itu sudah ada patokannya, sudah ada petunjuknya, sehingga sebetulnya kalau kita mengikuti itu nampaknya tidak kesulitan untuk menjalankan katekese yang berjenjang ini. Lalu yang basis digital, kita diajak untuk melihat, menelaah aneka bentuk katekese yang berbentuk media. Pada awalnya itu diawali tahun 90 sampai 2000-an. Ya, itu dulu baru menggunakan radio televisi, proyektor. Nah, sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Jadi saya rasa tidak begitu susah ya, Bu. Karena kita sudah menjalankannya dengan aneka macam konten-konten itu. Ya. Dan sekarang rupa-rupanya itu bukan hanya menjadi sebuah tuntutan, tetapi ya keharusan di zaman ini untuk berkatekese secara digital. Ya, contoh seperti
katekese Advent yang dibuat di Keuskupan Agung Semarang. Kalau yang untuk orang tua, kisah mengenai Romangun Wijaya misalnya, kisah mengenai Romo Pandit, itu dibuatkan ringkasan, kemudian dibacakan. Tetapi untuk yang usia remaja, SMP, SD, itu tidak ditampilkan dalam bentuk tulisan, tapi mereka diberikan link supaya melihat di YouTube. Ya, itu seperti itu. Jadi anak-anak, remaja lebih senang melihat kisah-kisah sejarah orang-orang atau kisah-kisah pengalaman di masa lampau itu, kalau secara visual itu pasti akan lebih menarik. Nah, itu yang tadi berkaitan dengan soal berjenjang, ya, tetapi juga penggunaan media basis digital. Saya rasa di sekolah-sekolah Anda juga sudah sering mempraktekkan kadang-kadang materi lebih mudah tidak untuk diceritakan untuk anak-anak, tapi untuk divisualisasikan. Nah, sekarang kajian yang ketiga mengenai penerapan katekise. Keempat harusnya nih. Sorry. Keempat ya, terakhir. Ini keliru. Ini keempat kajian penerapan katekise. Ada dua hal tentang pelaku katekise dan mengembangkan semangat katekise. Nah, untuk mengenai pelaku katekise bisa dibaca-baca nanti halaman 107 hingga 115. Yang intinya begini, kita semua adalah pelaku katekise. Maka pelaku katekise bukan hanya imam, bukan hanya para katekis atau Anda guru agama, tapi semua. Karena apa? Tadi sudah disampaikan di bagian awal mengenai sifat-sifat tadi. Ya. Karena katekis itu merupakan tanggung jawab seluruh umat. Integral, bagian integral dari seluruh gereja. Dikutip Injil Markus 16, 15-18. Bahwa Yesus memberikan amanat kepada para muridnya agar mereka pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Itu yang sering kita bacakan di dalam Mazmur. Jadi semua, waktu itu memang disampaikan kepada para murid, para rasul, 12. Tetapi siapa sekarang penerus mereka? Ya kita semua. Jadi kita semua diajak dan mendapatkan tugas untuk mewartakan Injil sebagai pelaku. Itulah tugas perutusan penginjilan dari Yesus kepada para murid, dan terus perutusan itu melalui gereja diwariskan kepada kita untuk dilaksanakan dengan porsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Maka ditegaskan di dalam modul, siapa pelaku katekese itu? Ya, tadi mulai dari paus sebagai pengganti uskup, para uskup dan iman, kaum ranawati, kaum awam, keluarga, kaum muda, para pelayan yang bermacam-macam. Jadi intinya mau mengatakan seluruh orang yang sudah dibaptis dan terutama yang sudah menerima sakramen Krisma, mereka mendapatkan perutusan untuk itu. Apapun dia tugas panggilannya dan pekerjaannya. Bagian yang kedua agak panjang kalau kita melihat, tetapi itu sebenarnya bicara mengenai kita. Pelaku yang secara khusus memang mendharma baktikan untuk itu. Baik para guru agama, baik para katekis, maupun para aktivis-aktivis pewarta. Ya. Yang intinya adalah sebagai seorang katekis atau guru agama Katolik harus memiliki spirit yang harus dijaga. Ya. Itu ada beberapa rumusan, tetapi intinya ya spiritualitas itu praktek permenungan sistematis atas hidup yang ditandai oleh doa. Ya. Maka ya seorang katekis atau seorang pewarta ya seharusnya ya tidak boleh jauh dari yang namanya doa. Besok hari Minggu saya akan memberikan rekoleksi kepada kelompok di KS namanya Jarkot. Jarkot adalah jaringan kelompok doa. Di Keuskupan Semarang itu ada kelompok-kelompok doa, ada banyak sekali. Besok ada sekitar 700 orang yang akan berkumpul untuk
ya menyegarkan kembali. Ya memang itulah doa itu sebagai sebuah kekuatan, bahkan sebagai sebuah persekutuan yang nyata. Gerakan kita, karya kita itu juga bisa kita lakukan dengan doa. Sebagai contoh, kemarin di dalam tubuh pastoral, Bapak Uskup itu mencoba memberikan data bahwa dalam kurun waktu terakhir akhir-akhir ini ternyata umat Katolik di Kusuma Semarang itu ada 2.000 orang yang hilang. Hilang itu artinya apa? Berpindah agama. Ya, kita punya data di situ. Nah, ini kan menjadi sebuah keprihatinan. Ya, ya harus kita push lagi untuk para pewarta ini, para katekis, tapi juga harus kita dukung dengan doa. Nah, lalu menjadi penting tadi maka Keuskupan Agung Semarang sekarang penting untuk menggarap katekise mulai dari usia dini, usia piar remaja, karena banyak anak-anak muda yang ternyata atau juga yang sudah dewasa kemudian berpindah, ada yang ke Kristen yang lainnya, ada yang kemudian meninggalkan iman dan seterusnya. Itu sebagai sebuah keprihatinan tetapi juga menjadi sebuah tantangan. Maka doa itu menjadi penting. Maka dalam keluarga jangan pernah lupa kita menghilangkan atau mengabaikan tradisi doa, itu adalah kekuatan. Nah, dalam semacam itu maka perlu kita untuk berdoa. Kita juga berdoa untuk negara kita yang akan menghadapi pemilu yang damainya agak sedikit ya terusik, ya kita berdoa, kita punya keyakinan itu. Nah, sebagai seorang katekis kita harus memiliki spirit dan semangat itu. Siapa yang menjadi pedoman dari spirit kita? Ya Yesus Kristus. Sebagai seorang gembala yang baik. Gembala yang mencari, yang mengenal domba. Gembala yang melindungi dan menjamin. Di dalam perkuliahan yang kemarin ikut dengan modul saya memberikan 2 penegasan. Pertama, fungsi gembala adalah pertama menjamin atau menjaga agar mereka aman. Dari kalau gembala ya domba-dombanya jangan sampai terkena serangan binatang buas, maka dijaga. Anda yang punya murid atau punya anak didik ya dijaga supaya imannya tetap dalam iman akan Kristus, itu tugas kita. Yang kedua menjamin seperti gembala itu menjamin supaya domba-domba bisa mendapatkan air yang segar, rumput yang hijau. Maka kita pun juga harus menjamin agar asupan gizi Kristian itu ada dalam keluarga kita, anak-anak kita, di sekolah kita. Itu tugas kita sebagai seorang yang beraktivitas sebagai seorang pewarta. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi gembala yang baik, dia menjaga, dia menjamin. Bahkan sebagai guru dia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, kampung ke kampung, itu yang dilakukan dulu. Pada zaman sekarang itu kita nggak perlu lagi berkeliling dari kota ke kota, kita bisa kelilingnya lewat media sosial, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi memang zaman sudah berubah, tetapi kita bisa tetap menjaga mereka melalui ya konten-konten yang kita lakukan, melalui komunikasi. Tidak harus kita seperti katekis zaman dulu harus ke pelosok-pelosok. Ya, itu mengenai Yesus sebagai sang gembala yang baik. Nah, kehidupan beriman seorang guru agama, katekis, itu juga harus mengembangkan sikap hidup rohani. Maka membaca kitab suci, berdialog dengan Tuhan, meditasi, mengenal diri sendiri, itu yang harus menjadi bagian kita. Maka tentu akan menjadi aneh atau menjadi pertanyaan kalau kita sebagai seorang katekis, sebagai guru agama, kita malas gereja, malas berdoa. Nah, itu pasti bertolak belakang dengan yang harus kita wartakan. Seharusnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan dan dibutuhkan untuk kita. Nah, seorang pembina katekis umat atau katekis ya memang mau diingatkan, ditegaskan supaya punya keterampilan yang terus-menerus. Ya. Maka selalu ada kursus, ada pendalaman, ada pelatihan-pelatihan itu dalam rangka untuk meningkatkan dan meneguhkan keterampilan itu. Juga mampu terampil berefleksi, ya, mampu menjadi fasilitator,
mampu menemukan nilai-nilai Kristiani dalam kitab suci, ajaran gereja, tradisi Kristiani lainnya. Sekarang kita sudah sangat dibantu dengan yang namanya media sosial, dengan yang namanya internet ya. Karena kalau kita mau mencari apapun sebetulnya informasi mengenai juga kitab suci, mengenai ajaran gereja, mengenai tradisi Kristiani, zaman dulu kita harus ke perpustakaan, kita harus membaca langsung buku, tetapi sekarang ya kalau kita membuka di internet, kita bisa menemukan di situ sebetulnya. Tidak usah terlalu risau atau sulit untuk menemukan bahan-bahan itu. Tentu bukan sebagai kajian-kajian ilmiah ya. Tentu kalau misalnya orang menulis skripsi ya dia harus membaca buku-buku yang resmi ya. Tapi kalau kita ingin meningkatkan pengetahuan kita, ada banyak disajikan di dalam media sosial ajaran-ajaran gereja yang bisa membuat kita semakin diperkaya. Nah, kita harus punya jiwa semacam itu untuk mau mempelajari terus-menerus sehingga terampil mengumpuli nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan konkret. Seruan Paus Fransiskus mungkin bisa menjadi pemantik kita semua untuk menjadi lebih kreatif sebagai seorang katekis. Karena Paus Fransiskus pernah menyampaikan di dalam simposion itu pesan, jadilah katekis yang kreatif, jadilah guru agama yang kreatif. Bahkan bisa untuk kepada segala panggilan, jenis panggilan. Jadilah orang tua yang kreatif dalam mendidik anak-anak. Tapi untuk kita, secara khusus Paus mengajak supaya kita menjadi katekis yang kreatif. Baik ketika kita di dalam pendampingan di sekolah, maupun juga di dalam konteks teritori, kita di lingkungan kelompok basis, maupun di gereja dan paroki kita. Bapak Suci menunjuk bahwa menjadi seorang katekis adalah panggilan untuk pelayan gereja yang diterima sebagai pemberian Tuhan dan pada gilirannya harus ditransmisikan, harus disalurkan, harus diteruskan, bukan menjadi milik yang menjadi milik kita sendiri dan kita simpan. Nah, tantangan katekesi di zaman ini, sebagai umat beriman kita diajak untuk membaharui perjumpaan pribadi dengan Kristus. Jadi tantangan lebih dari diri sendiri. Bahwa Kristus juga hadir dalam pribadi mereka yang tertindas, lemah, dan membutuhkan perhatian kita. Maka kita harus punya empati. Jangan kita terhalang oleh kemalasan kita. Yang kedua, umat Kristennya juga diundang untuk menjadi pewarta Injil yang dipenuhi dengan sukacita dan mengibarkan dan menghibur untuk menjadi pewarta kabar baik. Maka rumusan ini mau mengarah kepada yang kita wartakan itu adalah kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik. Maka dokumen atau suruhan apostolik dari Paus Fransiskus Evangelii Gaudium yang artinya adalah kabar sukacita. Injil sukacita itu ya kita harus mewartakannya dengan sukacita. Ya. Maka di bagian berikut di sini dikatakan menjadi pewarta Injil kabar sukacita. Evangelii Gaudium mengajak para pewarta katekis kita semua menemukan kegembiraan dalam hidupnya karena yang ia wartakan adalah kabar gembira. Harusnya begitu. Nah, Evangelii Gaudium menawarkan cara berpikir, kalau kita membaca isinya kurang lebih, Allah itu sumber sukacita, pemberian dirinya pun membawa sukacita, penebusannya membawa sukacita. Pewartaan Injilnya adalah karya Allah, dan oleh karena itu, kita selalu memasrahkan diri kepada karya Tuhan untuk hidup kita. Nah, yang terakhir adalah dari modul kita, menjadi pewarta sukacita Injil di Indonesia. Surat pastoral Paus Fransiskus tentang Evangelii Gaudium ditanggapi oleh para uskup Indonesia yang terhimpun di dalam wadah konferensi Wali Gereja Indonesia. Seperti tahun 2014 diangkat menjadi tema sidang tahunan waktu itu. Ya, sudah hampir 10 tahun yang lalu, ya 9 tahun.
Dan isi pokoknya dari pesan sidang tahunan itu adalah ajakan mewartakan sukacita Injil kepada Indonesia dewasa ini. Agar itu sampai, nah kita perlu mengenal kenyataan Indonesia dewasa ini yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan yang semakin cepat, yang kadang mencengangkan dan sekaligus mencemaskan. Nah, itu tantangan kita semua. Tetap kita dengan sukacita untuk mewartakan Injil dalam konteks Indonesia yang sekali lagi kita adalah pewarta sukacita Injil di Indonesia yang mudah sekali berubah. Ya, contoh kemarin kami terbelalak matanya ketika Bapak Uskup memberikan data ada 2000-an umat kita itu yang hilang. Itu karena ya kita sudah menggunakan berbasis aplikasi sehingga memang data itu real, ya, menggunakan data. Kita sekarang di paroki di Gospel Barang sudah ada aplikasi data umat yang terkonek sehingga sudah diketahui berapa jumlahnya yang masuk, berapa yang itu. Seperti saya itu punya aplikasi, saya bisa melihat umat saya sekarang ada berapa kakak, semuanya berapa, bisa melihat jumlah umat secara nyata. Jadi ini adalah hal-hal yang memang menjadi tantangan kita, tetapi kita pada akhirnya harus menjadi pewarta Injil sukacita. Bapak Ibu itu kurang lebih secara cepat yang sebetulnya sudah kita pelajari dahulu, ya. Yang nanti silahkan itu saja ya yang menjadi kisi-kisi untuk yang akan menjadi soal kita. Nah, nanti soalnya memang itu dibuat secara multiple choice ya, jadi pilihan saja. Tetapi kalau kita sudah membaca, saya rasa kita bisa melihat memang soalnya dibuat hot ya. Tapi nanti akan ada tryout ya. Kalau dulu tidak ada tryout ya, sekarang besok akan ada tryout. Kami sudah diminta untuk membuat soal dan nanti itu akan dilakukan di sesi atau nanti kesempatan berikutnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Intinya tetap besok kalau sudah mau siap UP ya harus membuka secara sekilas. Nah, dilihat tadi itu yang di bagian-bagian 9 bagian tadi yang saya sampaikan dari 4 kajian yang ada di dalam modul yang kita miliki yang jumlahnya 100 sekian halaman. Demikian kurang lebihnya mengenai kisi-kisi yang intinya sebetulnya kisi-kisi ini untuk mengingatkan kembali ini dong yang pernah kita pelajari dan nanti yang akan dijadikan bahan UP yang akan Anda hadapi. Saya tidak tahu jadwalnya kapan. Demikian mungkin saya sampaikan kepada Pak Agung, apakah akan ada tanggapan lanjutan, tetapi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Romo. Baik teman-teman, ada sesi tanya jawab Romo, nggih? Bisa, Ya, silakan. silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya, monggo. Bapak Ibu. Saya ada waktu sampai 4:30 ya, karena nanti juga saya akan siap untuk mengisi rohani untuk Nggih. Jumat pertama misal ya. Nggih Romo. Nggih. Silakan Tetapi Bapak Ibu. intinya, ya, tapi intinya untuk latihan soalnya nanti akan ada lagi, ada latihan yang soalnya ya, tryoutnya ada nanti. Sekarang ini kita hanya melihat secara sekilas mengenai kisi-kisi pokok-pokoknya. Oke, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu. Romo izin bertanya, Romo. Ya, silakan Bapak, monggo. Pertama terima kasih untuk kesempatan, Romo Esoto. Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Romo tadi berkaitan dengan pengalaman bagaimana menggunakan aplikasi sehingga di sana bisa memonitor ya jumlah umat dan kemudian perkembangan lain. Saya menyampaikan hal ini karena berangkat dari pengalaman belum nyampe setahun kemarin, Romo, anak saya mengikuti komuni pertama. Nah, salah satu syaratnya itu adalah harus menyiapkan
apa namanya surat baptis. Nah, eh, kasusnya adalah saya pindahan. Ter- anak saya dibaptis di paroki yang sana, kemudian ketika pindah di sini minta surat baptisan di sana. Nah, persoalannya adalah ketika mencari surat itu, saya agak terkejut juga ternyata memang apa ya di untuk sistem kerja di paroki enggak tahu apakah hanya di paroki itu atau semua paroki yang masih menggunakan sistem manual. Jadi dalam bayangan saya itu ya kalau misalnya dalam perkembangan dunia digital seperti saat ini, keperluan-keperluan umat itu tidak bisa lagi menggunakan cara-cara manual seperti zaman-zaman yang kecil dulu. Harus cari surat pemandian, harus menggunakan apa namanya, pakai buku apa ya istilah lama, saya lupa nama bukunya. Jadi harus dibuka satu persatu, jadi membingungkan. Gini Mas Romo, kira-kira apakah bisa ya ini menjadi kebijakan gereja untuk semua paroki di Indonesia supaya memang dari sekarang terutama untuk paroki-paroki yang di kota supaya mulai apa ya mengalihkan itu dari yang manual ke digital gitu loh. Ya. Itu saja Romo. Terima kasih. Ya, seharusnya ke situ hanya memang itu butuh waktu untuk yang mungkin di luar Jawa ya. Kalau di Keuskupan Agung Semarang itu sudah kita punya namanya aplikasi Eklesia. Tapi itu ya memang mulanya sudah bertahun-tahun ya. Maka setiap kakak menyerahkan KTP, maka yang di-input ya nomor NIK-nya semua. Maka begitu dibuat data nanti akan kelihatan semuanya dan tidak akan mungkin dia tercatat di paroki yang lainnya. Kalau sudah menikah, dia pasti akan otomatis berpindah ke tempat yang di mana dia domisili. Ya, memang tapi itu ya butuh dari bawah karena nanti yang akan me, me, mengumpulkan data ya ketua-ketua lingkungan. Ya, itu kadang-kadang susah di situ. Ada yang sudah mengumpulkan, ada yang datanya masih di mana. Tetapi sekarang kurang lebih di Keuskupan sekarang sudah bisa menikmati begitu mudahnya. Nggak ada yang namanya pendobelan nama atau susah misalnya mencari nama. Kalau misalnya datang saja nama siapa tinggal ketika di komputer nanti akan dilihat dan itu bisa dilihat di terkonek ya. Jadi keuskupan dia bisa memantau semuanya ya, jumlah umat di masing-masing paroki ya. Butuh waktu Pak Robert. Saya rasa itu sudah menjadi kebijakan, hanya memang kadang-kadang kondisi tempat. Saya kan juga baru saja pulang 4 tahun yang lalu dari Sorong selama 12 tahun di sana. Ya, di sana ya belum bisa mau diajak yang untuk digital. Bahkan digitalnya bukannya dalam soal data, tapi soal keuangan. Kami sekarang laporan keuangan tidak perlu pakai print, kita semua sudah aplikasi. Sehingga seperti itu. Ya ini tantangan memang ya. Tentu di masing-masing itu Bapak Uskup yang punya kewenangan karena keuskupan itu menjadi hak atau menjadi wewenangnya uskup. KBI tidak punya otoritas untuk mencampuri keuskupan ya. KBI itu hanya sebagai wadah sebetulnya. Tapi semua kebijakan itu artinya pada keuskupannya masing-masing. Terima kasih baik, Romo. Pak Robert ya. Ini sebuah tantangan juga untuk kita. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain. Ya, Romo, boleh Romo. Ya, Boleh, silakan Pak Petrus. Baik, Pak Dengan Petrus WA. dari Malang ini ya. Apa Nggih. kabar Romo? Sehat ya Romo? Waduh, ya senang mendengar suara yang Mana wajahmu Petrus? Oke, saya on kamera dulu. Ya, ini Romo saya, Romo. baik Pak Petrus ya. Menarik Romo ya, berbicara soal katekis itu kan tidak terlepas dari panggilan kita sebagai guru agama ya. Ya. Lalu kemudian tadi menarik juga kita diingatkan beberapa pengertian dari katekese sehingga sampai pada sebuah tujuan bahwa katekesi adalah usaha gereja yang melibatkan hierarki ya Romo ya. Betul. Nah, saya ini ada konflik dengan hierarki tentang katekesi Romo. Mungkin bisa memberi sedikit pencerahan. Kebetulan saya ini koordinator dari katekesi Bina Iman Anak ya Romo ya. Nah, kami itu berhadapan konflik terkait soal waktu Romo. Ya. Nah, tetapi kami itu kan yang di lapangan kan tahu persis tentang situasi yang terjadi antara keluarga di mana anak-anaknya itu yang ikut dalam kegiatan Bina Iman Romo. Nah,
kami ini misa jam 8, Romo. Kami misa jam 8 pagi. Tetapi Romo itu bersikeras, dia mau minta diadakan kegiatan bina iman itu di jam 7. Lalu kemudian kami mengikuti arahan, lalu kemudian dalam realitasnya ternyata kuantitas anak-anak yang ikut itu sangat minim dibandingkan dengan kegiatan dimulai pukul 8. Karena apa? Karena orang tua datang ke gereja, terus kemudian langsung kita sebagai petugas itu menyambut anak-anak untuk diarahkan kegiatan bina iman. Nah, lalu kemudian nanti saat komuni itu anak-anak dimasukkan dalam gereja untuk terima berkat. Nah, Romonya itu bersikeras, pokoknya harus jam 7. Nah, ini yang menjadi kendala. Lalu saya ini termasuk yang agak sedikit bertentangan juga. Lalu sejak saat itu akhirnya saya mundur. Nah, karena daripada kita melayani 5 atau 10 anak itu kan sama seperti kita melayani 10 anak ya Romo ya. Lalu kemudian kita juga menerima harapan-harapan, usulan dari orang tua itu ya pada dasarnya mengharapkan ya kegiatan itu di jam 8 gitu loh. Lalu saya menyajikan data, lalu kemudian sharing juga, lalu WA dari orang tua itu yang mengatakan hal yang sama, harapannya pokoknya biar sekalian datang, misa, anak itu bisa ikut gitu. Nah, lalu kemudian saya menawarkan kalau memang khusus anak ingin diperkenalkan dalam perayaan Ekaristi secara utuh, kita mengadakan minggu keempat khusus untuk misa anak-anak bina iman di bawah usia gitu. Nah, ternyata Romonya tetap bersikeras aja Romo. Nah, kalau situasi seperti itu, bagaimana cara kita mensikapi Romo? Karena memang ruang gerak kita itu memang kan tidak bisa terlepas dari yang namanya hierarki. Dalam arti di sini adalah Romo paroki sendiri. Itu Romo, terima kasih Romo. Baik, Pak Petrus sharingnya. Mungkin itu hanya bisa selesai dengan doa dan mati raga. Jadi begini, saya beri catatan saja ya. Pokoknya, kata pokoknya itu adalah ajaran Konsili Vatikan pertama. Itu adalah zaman-zaman lampau. Yang sekarang itu kalau mengatakan pokoknya itu adalah orang yang tertutup, yang tidak bisa berdiskusi, tidak berkembang. Ya, kalau usul saya ya ada tingkatannya kan, ya Romo Paroki ya siapa yang di atasnya, kalau di sini ada PIKEM, atau di sini ada siapa, kalau perlu ya kita sampai kepada otoritas di atasnya. Kadang-kadang juga perlu untuk diberikan pemahaman. Ya, tentu sangat prihatin. Saya bukan menjadi dimanapun saya, bahkan juga kalau kita mengajar, ya kalau orang mengatakan pokoknya begini ya selesai sudah. Padahal orang itu perlu juga untuk berkembang, perlu dalam situasi ya. Memang kalau sudah pokoknya nggak akan bisa dibawa apa lagi, Pak. Itu akan tertutup dan akan berhenti ya. Ya satu-satunya cara ya karena orang itu pokoknya mungkin juga harus dilawan dengan otoritas. Otoritas siapa? Ya Bapak Uskup. Sekarang Bapak Uskup itu orang yang sekarang saya kira ya dimanapun terbuka dan orang bisa mengatakan kalau ada data, ada sesuatu yang bisa disampaikan dan itu memang logis dan baik ya saya rasa baik ya. Jadi ya Pak Petrus tidak akan bisa mengatasi, Ketua Dewan Paroki pun juga tidak akan bisa mengatasi ya. Kita serahkan kepada pemiliknya ya. Imam kan pembantu uskup. Begitu ya Pak Petrus ya. Ya, akhirnya Romo solusinya, akhirnya saya mengembangkan bina iman di lingkungan. Oh ya, Nah, boleh, bagus ya. bina iman lingkungan saya yang akhirnya menjadi sentralnya lah, kan susah kan Romo. Ya. Nah, itu jadi ya itu sih pergulatan yang terjadi Romo. Bahwa memang katekese dengan melibatkan hierarki itu memang tidak tidak bisa juga dilihat sebagai sesuatu hal yang pasti terjadi baik ya. Pasti perselisihan atau kesalahan itu, kesalahpahaman itu, miskomunikasi itu selalu saja terjadi. Tetapi tidak mengurangi semangat dan iman kita pada Tuhan, Pak Romo ya. Baik, begitu aja Romo, terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Justru itu adalah berkah sehingga tetap jalan, tetap lanjut ya. Tentu menggunakan cara yang lain. Tidak berkonfrontasi itu ya pilihan yang bagus.
Masih di Sudah, mute, Pak Agung. iya. Nah, sudah jam 16.30 Romo. Ya, Bagaimana? Kita ya, tutup? Tutup, begitu Romo. ya. Iya. Tutup Ah, aja Romo. Terima kasih ya Romo. ya, baik. Ya. Nah, Oke. saya Kita akan tutup dengan doa. bersiap untuk Oke. misa Jumat Oke. Untuk bersama. Romo, Ya. untuk tryout-nya apakah akan didampingi langsung bersama Romo atau kita Tidak, diberi tidak. dalam Bukan. soal ya? Tapi nanti mungkin yang lebih banyak tahu kepada Pak Diki ya. Tapi Hmm. soal tryout itu kami dari dosen. Jadi dia Oke. begini. Waktu kemarin itu kan ketika wisuda yang kelas kemarin, belum lama ini kan Direktur Pendidikan Katoliknya kan datang. Lalu intinya, karena melihat ada yang harus mengulang 32 itu intinya supaya ini guru sudah lama bekerja masih harus seperti ini ya kita membantu. Maka kemudian kami para dosen diminta membuat soalnya memang tuntutnya HOTS ya. Jadi biasanya nanti ada kalimat itu kemudian kita memilih mana. Itu perlu kecermatan sehingga membaca modul wajib secara sekilas supaya kita terisi ya. Kalau kita tidak membaca modulnya ya tentu kita nanti akan kosong ya. Tapi semoga tryout nanti akan membantu sehingga tahu gambarannya. Saya bertanya kepada Pak Dika, apakah saya sampaikan di sini? Oh, jangan Romo, nanti ternyata di tempat yang lainnya sudah ada porsinya. Ya, begitu ya, Pak Petrus dan Pak Agung. Semua berjalan dengan baik dan saya harap nanti bisa ketemu di Semarang pada saat wisuda. Amin. Amin. Minta berkatnya Romo ya. Pokoknya ketemu. Iya. Kemarin juga picah itu, kemarin ada dari dari Sumatera itu ada yang berjoget pocok-pocok apa itu. Ya, Oke. Kita selamat. ajak Imo. Ya, baik. Baik Romo. Tutup doa ya. Oke, Bapak Ibu Oke. kita tutup dengan doa. Saya minta Baik. tolong Pak Petrus, Simon Petrus untuk menutup doa, nggih. Sakit nggih? Baik, Yuk. saja. Ayo, Pak. Let Monggo us Pak Petrus. pray. Romo nanti Yuk. mau berkat ya Romo ya. Baik ya. Yuk. Ya. Saya unmute Baik, semua. mari kita bersatu hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian syukur bagimu Tuhan atas karyamu yang mengagumkan dalam hidup kami. Melalui karya dan kuasamu, Engkau memanggil kami untuk turut serta ambil bagian dalam karya keselamatanmu, menjadi pewarta-pewarta sabdamu di dalam hidup panggilan kami, baik sebagai guru maupun sebagai katekis. Kami percaya bahwa kami tidak berjalan dalam kesendirian, tapi kami percaya bahwa kami senantiasa diterangi oleh Roh-Mu sendiri. Terima kasih atas kesempatan senja hari ini kami boleh bersama kembali melihat dan memahami serta mendalami kembali materi yang telah kami peroleh melalui kehadiran Romo Istoto. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bagi kami sungguh menjadi kekuatan kami yang memampukan kami nantinya untuk dapat menjawab dan melaksanakan UP kami dengan baik dan akhirnya seluruh harapan kami pun boleh tergenapi. Kami boleh berhasil semua dengan karyamu sendiri. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Semoga berkat-Mu melimpah atas kami, teristimewa untuk karya pelayanan Romo Istoto selanjutnya. Biarlah rahmat demi rahmat mengalir atas dirinya, sehingga kehadirannya sungguh boleh menjadi kehadiran-Mu sendiri yang nyata. Maka kami mohon berkat-Mu itu melalui berkat Romo Istoto. Tuhan bersamamu. Dan bersama Tuhan, pandanglah saudara-saudari kami ini, para guru agama yang akan menyelesaikan proses PPG-nya. Mereka telah berdaya upaya, semoga Allah memberkatinya agar semua yang boleh berkumpul di dalam Zoom ini terutama dan juga di Zoom yang tempat lain boleh menyelesaikan PPG-nya dengan baik, yang akan menjadi berkah bagi keluarga, semakin menambah semangat di dalam hidup mereka untuk mengabdi dan menjadi pewarta-pewarta Kristus. Ini berkatilah mereka, terutama jagilah kesehatannya, sejahteraannya agar boleh menuntaskan tugasnya dengan rahmat-Mu hingga di UP nanti. Kita semua, dimanapun dan apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, senantiasa dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. 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 Makasih, Romo. Kasih Romo. Romo, terima kasih Terima Romo. kasih Bapak Ibu. Semuanya ya, baik ya. Monggo Romo. Terima Monggo berkah dalam. Berkah dalam Masih sempat semuanya. masih sempat misa nih Mas Agung. Ya, sip. Oh ya, yuk ya semua. Sip. Misa tabisan, misa perdana Romo. Oh Ya. ya, Ada syukurlah. 4 yang baru. Sekolah semua bisa tercakupi semuanya ya. Ya, kebetulan di rumah kita Romo, dekat rumah kita. Mohon izin Romo dan teman-teman live group ya. Ya, silahkan Ibu. Izin ya. Ya, silahkan. Izin. Silahkan. Semangat Mas Agung. Ya, Bapak, monggo. Pak atau 5. Pakai Luar mana? Loh, udah biasa. balik Gong kamu Gong. Hah? Udah pulang. Udah pulang Sudah di atau rumah, sudah di rumah. Izin pulang dulu saya. tumben Iya, iya. cepat. Halo Bu Titin. Halo. Terima kasih Romo. Selamat sore. Baik, saya izin live ya. Ye, Selamat Romo, semuanya. monggo. Sehat selalu. Monggo Romo, sehat selalu. Oke, Romo. Berkah dalam. Makasih, Romo. Ya, Ya. Romo. Ya, Romo.